Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Gidi di dalam ibadah online anak sekolah minggu. Nah adik-adik gimana? Siap memuji nama Tuhan? Ya tentunya harus siap ya. Kita harus selalu senantiasa memuji nama Tuhan. Biarpun kita ibadahnya online, tapi tidak menyurutkan kita untuk kita tetap semangat di dalam beribadah. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online, kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa yuk. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan, segala kemurahan-Mu Tuhan. Kau sudah pelihara kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengadakan ibadah online. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Juga Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah supaya mereka boleh bersuka cita Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ya kita harus selalu semangat dan semangat supaya apa? Tuhan disenangkan. Nah pada pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Yuk kita mau sama-sama menyanyi pujian dengan sukacita. Kita akan pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Sambil tepuk tangan ya, yang ada di rumah buat adik-adik ya. Kita mau sama-sama tepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggi Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Berikan sorak-sorai. Nah, adik-adik yang di rumah, biarlah kita selalu senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan begitu baik ya. Dia sudah memberkati kita, Dia sudah menjaga kita, menjaga kesehatan kita. Tuhan sudah mencurahkan berkat-berkat-Nya buat kita ya di rumah. Nah, kita mau sambung pujian kita akan pujikan hati yang gembira adalah obat. Nah, adik-adik percaya bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang dari Tuhan. Ya, semangat ya, tetap semangat adik. Ya. Yang obat seperti obat hati yang senang, api semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira. Tuhan senang, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira. Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat.
seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang. Ya, pujian ini mengatakan adik-adik ya, hati yang gembira adalah obat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jangan pernah bersedih hati ya. Kalau kalian bersedih hati, Tuhan pasti akan juga bersedih. Nah, adik-adik, sebentar ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau siapkan hati kita ya. Kakak percaya bahwa firman Tuhan boleh memberikan kekuatan buat kita semua, buat adik-adik yang di rumah ya. Kita akan pujikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan nolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Nah, adik-adik, yuk kita mau sama-sama berdoa, kita mau siapkan hati kita, mau mendengarkan firman Tuhan.
melalui tayang video yang nanti kita akan lihat. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Bila Tuhan Engkau mau urapi setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah, Engkau memberkati. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadikan penghiburan buat anak-anak yang ada di rumah, buat adik-adik kami. Kiranya Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ya kita mau sama-sama lihat tayangan video ini tentang sosok yang sangat luar biasa sekali, yang diberkati oleh Tuhan, yaitu seorang Esther. Nah adik-adik, yuk selamat menikmati tayangan video berikut ini. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam seri cerita Alkitab kita kali ini. Judulnya, Esther menyelamatkan bangsanya. Ayat hafalan terdapat di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pekabaran, Allah mendengarkan kita berdoa bersama-sama. Apakah kamu berdoa dengan keluargamu di rumah? Ratu Esther berdoa dengan para pelayannya di istana. Banyak juga orang-orang lainnya yang sedang berdoa untuknya. Esther, gadis kecil Yahudi yang sudah menjadi yatim piatu, yang tinggal di negeri asing, telah bertumbuh dewasa dan menjadi seorang ratu. Mordekai membesarkannya untuk mengasihi dan menghormati Allah, tetapi dia juga telah mengatakan padanya untuk tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah seorang Yahudi. Mordekai tidak ingin raja mengubah maksud pikirannya tentang Esther. Karena Mordekai di istana, dia dapat memberikan kepada Esther pesan-pesan dan nasihat. Esther senang untuk mendengarkan darinya. Satu hari setelah Esther menjadi ratu untuk sekitar 5 tahun lamanya, dia mendapatkan sebuah pesan yang amat penting dari Mordekai. Pembantu raja yang paling dekat dengannya, Haman, telah memperdayai raja ke dalam suatu pembuatan undang-undang baru yang mengerikan. Undang-undang yang baru ini mengatakan bahwa pada tanggal yang telah ditentukan orang-orang Persia dapat menganiaya semua orang Yahudi dan mengambil semua harta milik mereka. Kamu harus meminta pada raja keselamatan nyawa dari semua bangsamu, kata Mordekai. Esther mengirimkan pesan itu kembali pada Mordekai. Aku takut raja belum pernah meminta untuk bertemu denganku untuk kurang lebih sebulan lamanya, dan aku tidak diizinkan untuk pergi menemuinya. Tak seorang pun, bahkan tidak juga ratu, yang diizinkan untuk pergi ke dalam pelataran raja tanpa diundang. Semua orang yang melakukannya akan dibunuh, kecuali raja mengulurkan tongkat kerajaannya. Mordekai mengirimkan pesan lainnya. Jangan pikir kamu bisa lolos karena kamu tinggal dalam istana raja. Mungkin kamu telah dipilih menjadi ratu oleh Allah hanya untuk menolong bangsamu. Esther memutuskan sesuatu. Dia mengirimkan sebuah pesan kembali pada Mordekai. Kumpulkan semua orang Yahudi di dalam kota untuk 3 hari lamanya. Janganlah memakan apapun. Habiskan seluruh waktumu untuk berdoa. Para pelayanku dan aku sendiri akan melakukan hal yang sama. Pada hari yang ketiga, aku akan pergi dan menghadap raja. Dan jikalau aku harus mati, maka aku akan mati. Pada hari yang ketiga, Esther mengucapkan doanya yang terakhir dan mengenakan jubah kerajaannya. Dengan berani dia berjalan masuk ke dalam pelataran istana raja. Raja menatapnya. Siapakah yang telah dengan berani datang ke hadapannya tanpa sebuah undangan? Ya ampun, ternyata dia adalah Esther. Raja tersenyum dan mengulurkan tongkat emas kerajaannya. Ada apa Ratu Esther? Tanyanya. Bahkan sampai setengah dari kerajaan ini akan diberikan kepadamu. Esther menjangkaunya dan menyentuh ujung tongkat itu. Kemudian dia mengundang raja ke sebuah perjamuan makan malam yang istimewa. Pada perjamuan itu dia mengatakan pada raja bahwa dia adalah seorang Yahudi. Dan dia meminta raja untuk mengubah undang-undang yang mengerikan yang akan menganiayanya dan bangsanya. Kemudian raja tahu kalau dia telah diperdaya dalam pembuatan undang-undang yang mengerikan. Tetapi undang-undang itu tidak dapat diubah. Jadi dia membuat sebuah undang-undang baru yang tertulis dan mengatakan bahwa orang Yahudi dapat melindungi diri mereka. Dan pada waktu hari itu tiba, tak seorang pun mencoba untuk menganiaya mereka. Orang-orang Yahudi diselamatkan oleh keberanian dan doa-doa Esther.
Allah telah mendengarkan doa-doa mereka. Dia juga mendengarkan doa-doamu. Dia senang mendengarkan umatnya berdoa. Nah, adik-adik gimana videonya? Bagus kan? Luar biasa sekali ya. Seorang Ester yang diberkati Tuhan, yang menjadi seorang ratu ya, dari bangsa Yahudi, dari keturunan orang-orang Yahudi. Dia hidup sebatang kara, tetapi dia hidup bersama-sama pamannya. Siapa namanya tadi? Paman siapa? Paman Mordekai. Nah, suatu ketika pamannya merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya, ya, karena banyak orang-orang Yahudi yang mengalami sengsara dianiaya. Karena siapa? Karena ada peraturan ya di kerajaan itu yang merugikan orang-orang Yahudi, ya. Mereka dianiaya bahkan sampai apa adik-adik? Sampai terbunuh. Nah, Mordekai ini dia datang kepada Ester, ya, karena Ester adalah seorang ratu. Ya, dari Ester adalah seorang ratu di mana dia memiliki kuasa untuk bisa membantu kaumnya orang-orang Yahudi, ya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ester pada waktu itu merasa apa? Ragu dia. Ragunya kenapa? Karena ya ketika seorang akan menghadap raja ya tanpa ada apa perjanjian atau mungkin janjian dulu ya adik-adik, itu pasti akan mendapatkan hukuman ya, atau mungkin dicambuk atau dipenjara, dianiaya karena tanpa persetujuan raja ya. Itu yang ditakuti Ester. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ya, Mordekai tetap menguatkan Ester supaya tetap dia menyelamatkan bangsanya orang-orang Yahudi. Nah, terus apa permintaan Ester kepada pamannya Mordekai? Ya, dia meminta supaya orang-orang Yahudi juga membantu dia melalui apa tadi? Ya, mengajak orang-orang Yahudi berpuasa, tidak makan, tidak minum beberapa hari. Di situ tidak disebutkan berapa lama dia berpuasa, tetapi setelah semuanya itu dilakukan, ya, dilaksanakan permintaan Ester, apa yang terjadi adik-adik? Luar biasa sekali. Ketika Ester akan menghadap raja, ya, pertama kali apa yang terjadi? Ditegur sama rajanya, loh, kenapa kamu kesini tanpa pemberitahuan, ya, tanpa ada janji adik-adik ya? Apa yang terjadi? Ya, raja tidak marah adik-adik. Karena apa? Ya, karena penyertaan Tuhan luar biasa. Melalui apa tadi? Doa dan puasa. Ya, itu permintaan Ester kepada orang-orang Yahudi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ya. Raja tidak menyambut peraturan itu, undang-undang yang sudah berlaku. Tidak mungkin adik-adik. Ya. Karena itu sudah dibuat, tidak bisa. Peraturan yang sudah dibuat kemudian dibatalkan itu tidak biasa. Tetapi apa yang dilakukan raja? Dia membuat peraturan yang baru. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi, ya, supaya tidak menerima aniaya dan bahkan sampai tidak apa? Sampai meninggal, sampai mati, ya. Itu yang terjadi adik, ya. Bahwa kuasa doa itu luar biasa sekali. Ayo, di sini siapa yang setiap hari berdoa? Oh, ya. Mulai hari ini, ya, kita mau belajar berdoa. Kita mau mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih ya adik-adik, pada saat-saat ini, ya, kakak percaya, ya, bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah apa meninggalkan kita ya adik-adik. Seperti halnya Ester, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Ester. Di waktu yang sangat sulit pun, ya, Tuhan menyertai Ester. Apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang Yahudi diselamatkan, ya, bangsa Yahudi diselamatkan oleh siapa? Oleh karena siapa? Oleh karena Ester, ya, bersama orang-orang Yahudi, karena dia tidak mungkin sendiri. Nah, adik-adik, firman pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk selalu senantiasa mengandalkan Tuhan melalui apa? Berdoa, ya. Adik-adik yang ada di rumah, yang mungkin apa ya, minggu-minggu ini atau mungkin bulan-bulan ini
doanya bolong-bolong, ya kita harus kembali rajin berdoa. Ya supaya apa? Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, demikian firman yang luar biasa sekali. Kita mau contoh sosok seorang Ester yang selalu mengandalkan Tuhan. Dalam kondisi apapun, dia selalu mengandalkan Tuhan. Nah, dari yang dari rumah, ya tetap mengandalkan Tuhan. Ya, biarpun kita merasa jenuh, ya bosen, aduh, kok di rumah terus, nggak boleh bermain. Nah, tetapi itu adalah apa, adik-adik? Sebagai contoh supaya kita menjadi orang-orang yang orang-orang Kristen, ya anak-anak Kristen harus menjadi contoh, menjadi tauladan, ya supaya kita apa menjadi terang dimanapun kita berada. Nah, adik-adik yang dari rumah tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan, ya banyak minum vitamin supaya tubuh kita selalu sehat. Jangan lupa apa tadi berdoa. Nah, demikian apa yang bisa kakak sampaikan buat adik-adik yang di rumah, ya kita harus selalu jaga kesehatan kita. Jangan lupa protokol kesehatan harus dijaga. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Jangan bermain di luar. Ya, nanti kalau kita tidak taat, pasti kita akan mendapatkan apa? Ya, malapetaka. Ya, mungkin kita sakit, ya kita nggak tahu. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak akhiri, kita mau sama-sama kembali kita mau berdoa, kita mau ucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari. Yuk, semuanya berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala berkat-Mu, buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau ajarkan kami untuk selalu senantiasa berdoa dalam kondisi apapun, selalu mengandalkan Engkau. Ajarkan kami Tuhan, untuk supaya doa-doa kami tidak bolong-bolong Tuhan, supaya Engkau ajarkan kami kembali untuk setia di dalam doa. Terima kasih Bapa, sebuah sekali lagi buat firman-Mu. Berkati Tuhan buat adik-adik kami yang ada di rumah. Engkau mau jaga kesehatannya, jaga kondisinya, orang tuanya Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan di dalam ibadah online anak sekolah minggu. Dadah. Haleluya, haleluya, haleluya.